Keadaan flora dan fauna. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar dunia, bersama-sama dengan Brazil di Amerika Selatan, Zaire di Afrika. Berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Sedangkan jumlah spesies hewan mencapai 2.215 spesies. Spesies hewan terdiri atas 515 mamalia, 60 reptil, 1.519 burung, dan 121 kupu-kupu. Berdasarkan keanekaragaman hayati di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah. Suhu dan curah hujan yang besar memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan. Mengapa demikian? Tumbuhan memerlukan air dan suhu yang sesuai. Semakin banyak air tersedia, semakin banyak tumbuhan yang dapat tumbuh, dan karena itu semakin banyak hewan yang dapat hidup di daerah tersebut. Bukti dari pernyataan tersebut dapat kalian bandingkan antara daerah dengan curah hujan yang tinggi seperti Indonesia dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil. Keanekaragaman flora fauna Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan di daerah gurun. Oleh sebab itu, flora dan fauna ini pertama persebaran flora di Indonesia, yang kedua persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia terbagi 3. Fauna Indonesia bagian barat, fauna Indonesia bagian tengah, fauna Indonesia bagian timur. Yang pertama adalah persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia ternyata dapat dibedakan menjadi 2 kelompok. Kelompok Indo-Malayan dan kelompok Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat. Pulau-pulau yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kelompok Indo-Australian meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia Timur. Pulau-pulau yang masuk dalam kawasan ini adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Perbandingan karakteristik flora yang ada di Indonesia Barat dan Indonesia Timur adalah sebagai berikut. Indonesia Barat. Jenis meranti-merantian sangat banyak, sedangkan di Indonesia Timur jenis meranti-merantian hanya sedikit. Di bagian barat terdapat berbagai jenis rotan, kalau di bagian timur tidak terdapat berbagai jenis rotan. Di bagian barat tidak terdapat hutan kayu putih, sedangkan kalau di bagian timur terdapat hutan kayu putih. Indonesia bagian barat jenis tumbuhan matoa atau Pometia pinnata sedikit, sedangkan di bagian timur terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa khususnya di Papua. Di bagian barat jenis tumbuhan sagu sedikit, di bagian timur banyak terdapat tumbuhan sagu. Di bagian barat terdapat berbagai jenis nangka, sedangkan di bagian timur tidak terdapat jenis nangka.
Yang kedua adalah persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia, kita tahu bahwa fauna Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan tengah dinamakan garis Wallace, sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Fauna bagian barat memiliki ciri atau tipe seperti halnya fauna Asia, sehingga disebut tipe Asiatis. Fauna bagian timur memiliki ciri atau tipe yang mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia, sehingga disebut tipe Australis. Fauna bagian tengah merupakan fauna peralihan yang ciri atau tipenya berbeda dengan fauna Asiatis maupun Australis. Faunanya memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lainnya di Indonesia. Fauna tipe ini disebut fauna endemis. Yang pertama adalah fauna Indonesia bagian barat. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Mamalia berukuran besar banyak ditemui di wilayah ini seperti gajah, macan, tapir, badak bercula 1, banteng, kerbau, rusa, babi hutan, orang utan, monyet, bekantan, dan lain-lain. Selain mamalia, di wilayah ini banyak pula ditemui reptil seperti ular, buaya, tokek, kadal, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung yang dapat ditemui diantaranya burung hantu, gagak, jalak, elang, merak, kutilang, dan sebagainya. Macam-macam unggas dan berbagai macam ikan air. Kebanyakan ikan air tawar seperti pesul jenis lumba-lumba di Sungai Mahakam dapat ditemui di wilayah ini. Selanjutnya yang kedua, fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Wilayah fauna Indonesia Tengah atau disebut pula wilayah fauna Kepulauan Wallace mencakup Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitar pulau-pulau tersebut. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, kuda, sapi, monyet saba, beruang, tarsius, sapi, dan banteng. Selain itu terdapat pula reptil, amfibia, dan berbagai jenis burung. Reptil yang terdapat di daerah ini diantaranya biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai macam burung yang terdapat di wilayah ini diantaranya maleo, burung dewata, mandar, raja udang, rangkong, dan kakak tua nuri. Selanjutnya yang ketiga adalah
Fauna Indonesia bagian timur. Fauna Indonesia bagian timur atau disebut tipe Australik tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Fauna berupa mamalia yang menghuni wilayah ini antara lain kanguru, beruang, walabi, landak irian atau nokdiak, kuskus, pemanjat berkantung atau oposum layang, kangguru pohon, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Di samping mamalia, terdapat pula reptil seperti biawak, buaya, ular, kadal. Berbagai jenis burung ditemui di wilayah ini, di antaranya burung cendrawasih, nuri, raja udang, kasuari, dan namundur. Jenis ikan air tawar yang ada relatif sangat sedikit. Demikianlah perjumpaan pada saat ini dengan judul Flora dan Fauna. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.